ini aku baru kira video dan Esrin bakal kasih tahu nih betapa pentingnya pelatihan dan pengembangan karyawan. Kita tahu sendiri di era digital sekarang, perubahan itu bukan lagi soal pilihan tapi keharusan. Masalahnya banyak perusahaan yang gagal karena SDM-nya yang stagnan. Nah, bener banget nih. Makanya kita itu sering dengar istilah competitive advantage. Itu nggak cuma sekadar soal teknologi, tapi seberapa pintar orang-orang di dalamnya itu untuk beradaptasi. Investasi ke manusia itu sifatnya strategis, bukan sekedar operasional. Nah, di video kali ini kita bakal tuntaskan teorinya mulai dari apa itu pelatihan, kenapa pengembangan itu penting untuk jangka panjang, sampai gimana cara evaluasinya supaya nggak buang-buang anggaran. Yuk kita mulai. Pertama yang harus kita bedah adalah definisinya. Menurut teori yang kita pelajari, pelatihan itu adalah proses pendidikan jangka pendek yang sistematis. Fokusnya sangat spesifik ke pekerjaan yang sekarang lagi kita pegang. Tujuannya biar kompetensi teknis kita makin tajam. Teman-teman, sama nambahin dari penjelasan Dilan tadi, kalau pengembangan itu jangkauannya lebih luas dan bersifat jangka panjang. Namun ini bukan cuma soal teknis, tapi soal peningkatan kemampuan konseptual, teoritis, dan moral. Jadi kalau pelatihan itu buat kita mahir alat sekarang, pengembangan itu buat nyiapin kita jadi pemimpin yang punya visi di masa depan. Nah, dari penjelasan tadi, pelatihan itu lebih ke cara melakukan, sementara pengembangan itu lebih ke cara berpikir dan memimpin. Terus, kenapa perusahaan harus mau repot? Tujuannya sudah jelas, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Tapi, ada satu yang sering dilupakan, yaitu keselamatan kerja dan moral karyawan. Karyawan yang terlatih itu lebih percaya diri dan minim kesalahan fatal. Oke, dari sisi psikolog industri, pelatihan ini tuh pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Karyawan ngerasa kemampuannya tumbuh, mereka jadi lebih loyal dan gak gampang burnout. Jadi organisasinya dapat stabilitas, kitanya dapat pertumbuhan karir yang jelas. Nah, jadi sebenarnya ini kunci buat retensi karyawan. Orang nggak bakal gampang resign kalau mereka ngerasa dipinterin di tempat kerjanya. Dan itu bakal menurunin biaya rekrutmen perusahaan dalam jangka panjang. Tapi guys, ada masalah besar, banyak pelatihan yang gagal. Kenapa? Karena nggak pakai training analysis atau TNA. Kita harus analisis 3 level. Organisasi tujuannya apa, kerjaan kompetensinya apa, dan individu siapa yang kebenaran butuh. Tadinya juga harus pas, ada on the job kayak rotasi jabatan atau magang, ada juga off the job kayak simulasi atau pendidikan formal. Jangan sampai masalahnya di komunikasi, tapi dikasih pelatihannya teknik mesin. Itu yang bikin anggaran mubazir, guys. Nah, TNA itu ibarat resep yang diberikan dokter. Harus didiagnosa sakit apa dulu, baru bisa dikasihkan obat yang pas. Bener banget, tanpa diagnosa pelatihan itu cuma kegiatan yang buang-buang waktu. Setelah pelatihan dijalanin, kita masuk ke tahap yang paling penting, tapi sering males banget dilakuin. Apa itu? Evaluasi. Kita harus lihat apakah ada perubahan perilaku atau cuma senang di kelas doang. Evaluasi itu harus lihat 4 hal. Pertama, reaksi pesertanya. Kedua, ilmu yang diserap. Dan ketiga, perubahan perilaku di kantor. Dan keempat, sampai hasilnya ke performa organisasi. Kalau cuma senang tapi kerjaan tetap berantakan, itu berarti pelatihannya gagal dong. Dan ingat guys, ini butuh komitmen manajemen. Cuma karyawannya pintar, tapi bosnya tak kasih fasilitas atau kebijakan yang mendukung buat praktekin ilmu barunya. Semua harus kolaborasi, bukan cuma tugas HRD, tapi tugas semua pimpinan di perusahaan. Wah, diskusi kita hari ini benar-benar padat ya. Dari filosofi sampai evaluasi kita bedah semuanya.
Intinya, jangan pernah berhenti belajar. Perusahaan yang hebat adalah perusahaan yang mau investasi ke SDM-nya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.